Selamat datang di Historical TV Kejayaan Islam di zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Zaman Kekhalifahan Abbasiyah 798 adalah salah satu periode paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa ini, dunia Islam mencapai puncak kejayaannya dalam ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan ekonomi, sehingga sering disebut sebagai Golden Age of Islam. Berpusat di Baghdad, Kekhalifahan Abbasiyah menjadi epicentrum dunia yang menghubungkan berbagai peradaban, memperkaya Islam dengan beragam kontribusi dari Timur Tengah, Asia, Afrika, hingga Eropah. Awal berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah berdiri setelah berhasil menggulingkan Kekhalifahan Umayyah dalam Revolusi Abbasiyah pada tahun 750. Dinasti ini mengklaim legitimasi dengan menghubungkan garis keturunannya kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, sehingga mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok Islam, termasuk kaum Syiah dan non-Arab seperti Persia. Pusat pemerintahan Abbasiyah dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad, kota baru yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762. Baghdad dirancang sebagai kota kosmopolitan dengan tata kota berbentuk melingkar dan dilengkapi dengan istana megah serta masjid-masjid yang indah. Kota ini segera menjadi simbol kejayaan Islam sekaligus pusat intelektual dan perdagangan dunia. Puncak kejayaan pemerintahan Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid 718-1896 sering dianggap sebagai era keemasan Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini, Baghdad berkembang pesat sebagai pusat peradaban dunia. Harun al-Rashid dikenal sebagai pemimpin yang mendukung seni dan ilmu pengetahuan. Ia mendirikan perpustakaan besar yang kelak menjadi Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, sebuah institusi yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pendidikan. Penerus Harun, Khalifah Al-Ma'mun 813-735, melanjutkan tradisi ini dengan lebih intensif. Di bawah kepemimpinannya, Bait al-Hikmah menjadi tempat berkumpulnya para sarjana dari berbagai latar belakang agama dan etnis. Karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk tulisan Aristoteles, Plato, Hippocrates, dan Galen. Proses ini tidak hanya melestarikan pengetahuan kuno, tetapi juga mengembangkan ilmu-ilmu baru seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Abbasiyah, para sarjana Muslim memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang. Beberapa tokoh terkemuka di antaranya adalah Mat Al-Khawarizmi, bapa Al-Jabar yang memperkenalkan sistem angka desimal dan algoritma. 2. Ibn Sina, Avicenna, penulis Al-Qanun fi al-Tib, The Canon of Medicine, yang menjadi rujukan utama dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. 3. Al-Farabi, filsuf yang menjembatani pemikiran Islam dan filsafat Yunani. 4. Ar-Razi, Rhazes, pionir dalam bidang kimia dan kedokteran, terutama dalam studi penyakit menular. 5. Ibnu Al-Haytham, ahli optik yang menemukan prinsip-prinsip dasar kamera obscura. Selain itu, ilmu astronomi berkembang pesat dengan pembuatan observatorium di Baghdad dan karya-karya penting seperti tabel astronomi Al-Batani yang memengaruhi Eropah pada masa Renaissance. Kemajuan ekonomi dan perdagangan Kekhalifahan Abbasiyah juga mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi. Jaringan perdagangan yang luas menghubungkan dunia Islam dengan Eropah, Afrika, India, dan China. Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional, tempat barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, logam mulia, dan keramik diperjualbelikan. Sistem perbankan dan keuangan juga berkembang, termasuk pengenalan cek, sakeke, yang memungkinkan pedagang melakukan transaksi tanpa membawa uang tunai. Teknologi irigasi dan pertanian maju
meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Budaya dan seni kesenian pada masa Abbasiyah juga mengalami perkembangan pesat. Kaligrafi Arab, seni hias Islami, arabesque, dan seni arsitektur mencapai puncak kemegahannya. Contoh arsitektur yang terkenal dari masa ini adalah Masjid Al-Mutawakkil di Samarra dan Istana Megah di Baghdad. Karya sastra juga berkembang seperti cerita-cerita dalam Alf Lailah wa Lailah, 1001 Malam, yang mencerminkan kekayaan budaya dunia Islam. Selain itu, puisi-puisi karya penyair seperti Abu Nuwas dan Al-Mutanabbi menunjukkan kecanggihan sastra pada masa itu. Kemunduran Kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun mencapai puncak kejayaan, Kekhalifahan Abbasiyah tidak luput dari tantangan. Mulai abad ke-9, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah akibat konflik internal, seperti perebutan kekuasaan dan pemberontakan di berbagai wilayah. Wilayah kekhalifahan yang luas juga sulit dikendalikan, sehingga muncul dinasti-dinasti lokal yang independen seperti dinasti Fatimiyah di Mesir dan dinasti Umayyah di Andalusia. Pada tahun 1258, kekuasaan Abbasiyah berakhir ketika Baghdad diserang dan dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan. Kota yang pernah menjadi pusat peradaban dunia berubah menjadi puing-puing, dan ribuan manuskrip berharga di Bait Al-Hikmah musnah. Warisan kejayaan Abbasiyah. Meskipun Kekhalifahan Abbasiyah runtuh, warisannya tetap hidup. Pengetahuan yang dikembangkan oleh para sarjana Muslim pada masa ini menjadi fondasi bagi kebangkitan Eropah di era Renaissance. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan selama berabad-abad, dan karya-karya dari zaman Abbasiyah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin untuk digunakan di universitas-universitas Eropah. Selain itu, sistem ekonomi, budaya, dan administrasi yang diperkenalkan oleh Abbasiyah terus memengaruhi dunia Islam bahkan setelah kejatuhannya. Masa kejayaan Abbasiyah menjadi bukti bagaimana Islam bukan hanya agama, tetapi juga peradaban yang mampu menjembatani berbagai budaya dan menciptakan dunia yang penuh inovasi. Kejayaan ini menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus mencari ilmu dan berkontribusi bagi peradaban manusia. Jangan lupa subscribe.